Daily Vlog edisi tanaman budidaya. Halo, assalamualaikum. Kami dari 11 MIPA 3 kelompok 1 dalam rangka mewawancarai petani budidaya lombok besar di daerah Tabune, Desa Gona, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada di lahan pertanian lombok besar yang ada di Tabune, Desa Gona, Kecamatan Kejuara. Dan sekarang kita sudah bersama Bapak Muhammading selaku petani budidaya lombok besar dan selaku narasumber yang akan kita wawancarai pada hari ini. Baik, pertama-tama mungkin kita bisa dulu perkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya atas kunjungan adik di lahan pertanian ini. Saya dari kelompok tani Melati, bertempat di Desa Gona, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Baik, kita melangkah ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Ki menjadi petani budidaya cabai besar? Sejak tahun 2001 saya baru mulai tanaman cabai. Kedua, seberapa luas lahan yang digunakan untuk menanam Kalau cabai? satu kelompok tani ini kurang lebih 1 hektar lah. Tapi terbagi dari satu kelompok yang lain, bukan satu tempat. Karena lahan di sini kan paling dua atau 10 hari satu luasnya ini sawah. Jadi mungkin di sana ada juga satu, mungkin di sana dia bisa pisah dia. Selanjutnya jenis tanaman pangan apa yang kita tanam di sini? Sekarang yang diminati sekarang masyarakat di sini ada hortikultura berupa tanaman cabai. Karena cabai termasuk tinggi nilainya di pasaran. Iya. Selanjutnya sarana produksi yang digunakan? Sarana produksi yang digunakan adalah seperti alat-alat ya, alat cangkul, kultivator. Setelah kultivator itu traktor untuk menggemburkan lahan-lahan yang tadi kita harus pakai. Selanjutnya untuk teknik budidaya yang digunakan, pengolahan lahannya bagaimana? Pengolahan lahannya pertama yaitu kita harus mengetahui struktur tanah. Biasanya ada pengukuran pH-nya. Ya, pH-nya ini mengetahui asam tingkat kesuburan tanah agar bisa ditanami dengan subur. Yang kedua adalah diberikan pupuk kapur dolomit. Gunanya itu untuk mengemburkan tanah-tanah yang tadi supaya tingkat kesuburan tanah itu untuk cabai bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian ketiga adalah pembedengan. Pembedengan ini perlu dilakukan untuk penanaman cabai disertai dengan parit. Karena kalau paritnya harus gunanya untuk mengaliri air. Karena kalau parit tidak sesuai dengan tinggi daripada bedengan, tingkat kesuburan dan kemudian banyak rusak kalau cabai itu kalau kena air. Selanjutnya penanamannya bagaimana Pak? Kalau penanamannya mulai dari pertama itu kita bibit. Kita lihat dulu cabai bibitnya yang mana yang bagus. Kita sekarang rata-rata di sini cabai besar, cabai keriting, tapi ini cabai besar ini mereknya merek Pilar. Ya. Jadi kita mulai pertama itu kita semai dulu. Baru kita tanam. Kemudian pada saat tanam umur 25 hari kita pindah ke lahan yang luas seperti sudah dibedengan ini tadi. Selanjutnya untuk pemupukannya, jenis apa yang digunakan? Kalau pemupukannya ini pemupukannya banyak. Satu kita pakai NPK 16. Kemudian kita situasinya kalau kita pupukkan ini harus ada, kita sistemnya kocor. Dicampur misalnya 1 drum 200 liter, kita campur pupuk sekitar 10 kilo baru kita kocor. Kemudian kedua adalah ada yang namanya pupuk paten. Pupuk paten ini bagus untuk kesuburan tanah. Baik, selanjutnya untuk pemeliharaannya bagaimana Bang? Apakah termasuk sulit atau mudah? Kalau tingkat pemeliharaannya
kita pupuk dalam rolling 7 hari, 10 hari sampai 15 hari sekali, terus begitu berturut-turut. Kemudian kalau misalnya cabai sudah mulai besar, itu tingkat pupuk makin meningkat. Ya, kemudian penyemprotannya banyak. Kita pakai insektisida, fungisida. Nah, insektisida ini berupa racun. Racun ini racun kontak. Racun kontak ini kalau misalnya kena hama ulat, lalat buah, itu kita pakai insektisida. Nah, kemudian kalau misalnya kena penyakit, misalnya daun kuning, daunnya berguguran, kita pakai fungisida. Nah, fungisida ini fungsinya untuk mengembalikan kembali semula daun-daun supaya hijau kembali. Nah, yang jelasnya racun yang kita pakai banyak, tapi nggak bisa saya sebut satu persatu. Nah, itu saja kan. Baik, selanjutnya untuk pas panennya bagaimana? Apakah pakai alat khusus atau diri? Kalau panen, pasca panen Kalau panen pas kalau panen biasanya kita petik dengan cara manual saja. Kita panggil ibu-ibunya lah, metik satu-satu itu. Kita pakai keranjang, atau pakai ember, kita petik satu, baru kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan satu tempat, kemudian kita angkut. Ya, kita angkut ke rumah, dan kemudian kita pilih yang bagus, yang besar, yang kecil, supaya pasaran itu bertingkat juga harganya, karena di pasaran itu kan fluktuatif harganya. Ada naik turun itu harga cabai sekarang nggak bisa stabil. Jadi itu saja. Kalau misalnya sudah di ini kita angkut ke pasar, biasanya kita pasarkan itu ke Kabupaten Sinjai, karena saya bawa ke Bone, ke Makassar. Kalau partai besar, kalau sudah mencapai selanya 1 ton atau 2 ton, kita kirim ke luar daerah. Kalau misalnya masih partai kecil, kita di sini aja kita. Selanjutnya kesulitan dalam budidaya. Kesulitannya itu mendapatkan masalah pupuk juga sulit, kan harganya mahal. Kemudian kesulitannya itu banyak sekali kesulitannya kalau pemeliharaan kayak gini, karena kalau penyakit sudah datang susah obatnya, jadi harus dicegah dulu. Ada pencegahannya, itu tadi fungisida itu tadi, karena penyemprotannya, karena kalau sudah kena berupa penyakit antraknosa itu berupa patek, itu kalau saya kena menjalar semua, tak bisa lagi diperjualbelikan karena udah rusak seperti ini ujungnya. Terus alasan tak memilih tanaman cabai untuk dijadikan komoditi tanaman hortikultura berupa cabai, tingkat nilainya, pemasarannya bagus. Kemudian kalau misalnya hortikultura lainnya kan sekali panen saja. Kalau ini panennya berkali-kali, kadang-kadang sampai 10 kali. Jadi misalnya panen pertama dapat 20 kilo, nanti 3 hari ke depan dapat 50 kilo, sampai berlanjut itu sampai menghampiri 1 ton. Ya, jadi itu bertingkat dia. Kalau panen pertama sampai ke terakhir bertingkat sampai hampir 1 ton, kita angkut ke pasar. Setelah biasanya yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Kalau diperjualbelikan di pasar itu harganya bertingkat-tingkat. Istilahnya tadi fluktuatif lah, ikan naik turun lah. Jadi kalau bagus, kalau misalnya nggak ada cabai masuk, ya pasarannya sini bagus juga. Dan cabai sekarang pasarannya bagus, antara 20, 30 sampai 40 sekarang. Karena tak ada cabai dari luar masuk ke Kabupaten Bone, Sinjai. Karena sudah lama menjadi petani, apakah pernah mengalami kegagalan panen? Kalau kegagalan panen tidak, cuma penjualannya. Waktu kena corona itu harga cabai tidak ada sama sekali. Harga 2.000 pun kita dibiarkan saja itu cabai merah busuk di sawah, karena mau dipetik juga harganya juga tidak ada juga kan waktu corona itu. Tapi sekarang alhamdulillah peningkatan harga cabai meningkat. Makanya semangat lagi
petani melati di Sagona. Iya Bang, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil panennya semakin sukses ke depannya. Iya. Terima kasih ya, selamat sukses semua anak-anak. Iya Bang. Ya, semua bermanfaat ini ya. Iya. Upload di FB. Oke, terima kasih Iya, semua. Bang. Oke. Terima kasih, cukup sekian. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Video boy. Kan bisa jalan.